Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan keluarganya, yaitu khususnya kepada istri-istri beliau. Dijelaskan di bab di sini, balkana yusi bi ahli nisaihi khairan. Bahkan Nabi SAW berwasiat kepada keluarga istrinya dengan wasiat yang baik. Sebagaimana hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-Qirat." Sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri Mesir. Dan Mesir ini adalah sebuah negeri yang dinamakan dengan Qirat. Qirat ini ya mata uang pada waktu itu. Sedangkan yang digunakan di kota Mekah, Madinah, mereka menggunakan dinar dan dirham. Jadi Misr ini pun juga sudah terkenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Jika kalian telah menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa inna lahum dhimmah wa rahimah. Karena sesungguhnya mereka itu memiliki dhimmah, yaitu jaminan keamanan. Artinya orang-orang kafir di sana kalau sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat tadi, mereka memiliki hak, mereka memiliki kehormatan, warahimah, dan juga penduduk Mesir pada waktu itu yang memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan bangsa Arab atau bangsanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan di situ az-zimmah maksudnya adalah al-hurmah wal haq. Maknanya orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin, mereka membayar jizyah atau mereka mendapatkan jaminan keamanan, disebut dengan ahlul zimmah. Amar rahim, yang dimaksud dengan rahim di sini adalah falikauni Hajar umma Ismail minhum. Karena Hajar yang merupakan istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu berasal dari bangsa Mesir, yang kemudian Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar mereka hijrah, mereka pergi ke negeri Arab, dan ketika sampai di kota Mekah, maka Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar beserta dengan putranya yaitu Ismail. Sampai akhirnya muncullah sumber dari air Zam-Zam. Wa amma sihr, pakai shad, pakai ha, as-sihr, falikauni Maryah ummi Ibrahim minhum. Karena Maryah yaitu ibunya Nabi Ibrahim berasal dari mereka. Sihir itu adalah keluarga yang terjadi karena adanya pernikahan. Jadi kalau rahim itu asalnya ya karena hubungan darah, sedangkan sihir itu karena menjadi keluarga karena hubungan, karena adanya pernikahan. Jadi Hajar sendiri ya sebenarnya kan dulu adalah ya seorang ya budak ya. Karena istrinya Nabi Ibrahim adalah awalnya Sarah. Lalu kemudian di Mesir Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah, atau Sarah di sini punya budak wanita yang bernama Hajar.
lalu akhirnya dimerdekakan dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada waktu itu ya Nabi Ibrahim memiliki ya 2 istri, Hajar dan Sarah. Namun ternyata yang melahirkan duluan adalah Hajar. Padahal Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Sarah itu ya sudah puluhan tahun. Sampai di sini umurnya hampir 80-an tahun atau sekitar 80-an tahun. Lalu menikah dengan Hajar. Namun justru dari Hajar ini lahirlah seorang putra yang bernama Ismail. Ya bertambahlah kecemburuan dari Sarah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim harus meninggalkan Mesir bersama dengan Hajar dan putra beliau Nabi Ismail. Jadi intinya di sini ya Mesir memiliki ya sejarah sendiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i masyaira zaujatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan perasaan istri beliau. Hanya beliau sangatlah peka dengan keadaan istri beliau. Bagaimana keadaan istri beliau, Rasulullah benar-benar paham kapan Aisyah radhiyallahu anha marah atau kapan senang dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah ya memahami karakter dari istri beliau. Pernah suatu ketika Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la a'lamu idza kunti ani radiyatan wa idza kunti alayya ghadabi." Sesungguhnya aku ini benar-benar paham kapan engkau itu ridha kepadaku dan kapan engkau itu marah denganku. Maka Aisyah dia tanya kepada Rasulullah, "Wa min aina ta'rifu dzalik?" Dari mana engkau tahu ya Rasulullah kalau aku sedang marah? Padahal enggak pernah mengungkapkannya, enggak pernah menyatakan bilang kalau sedang marah. Tapi Rasulullah bisa memahaminya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Amma idza kunti ani radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammadin." Adapun kalau engkau sedang ridha denganku, sedang senang, maka kalau berbicara sesuatu dan ingin ditegaskan dengan bersumpah, engkau akan mengatakan demi Rabbnya Muhammad. Ya Rabbnya Muhammad itu bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbnya Tuhannya Nabi Muhammad. Namun apabila engkau sedang marah, sumpahnya sudah beda. Maka Aisyah mengatakan dalam sumpahnya, la wa Rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Nabi Ibrahim. Ya tetap sumpahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tidak menggunakan Tuhannya Nabi Muhammad, tapi menggunakan Tuhannya Nabi Ibrahim. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ajal, iya benar. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, itu suaminya, ma ahjuru illa ismak, saya tidaklah menghajarmu, yaitu ngambek, kecuali namamu saja. Artinya ya tidak ingin menyebut nama Nabi Muhammad saja, karena ya biasa dalam kehidupan rumah tangga ya kadang satu dengan yang lainnya saling tersinggung atau kecewa, apalagi ya, perempuan sini juga kadang baper misalkan. Namun ketidaksukaannya dalam suatu perilaku misalkan itu hanya menjadikan Aisyah radhiyallahu anha bersumpah tidak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Aisyah radhiyallahu anha masih mengakui banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, dan tidak mungkin bagi Aisyah radhiyallahu anha untuk membenci Rasulullah. Pertama, ya sebagai suaminya sendiri. Yang kedua, ya tentu sebagai seorang nabi, seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kunci surga seorang istri ada pada suaminya, dan suaminya Nabi Muhammad ya tentu sudah dijamin masuk ke dalam surga. Nah, tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha membenci. Namun di sini ketika ada yang memang ada yang tidak disenangi misalkan, atau mungkin dia sedang ngambek, yang ngambeki hanyalah nama Nabi Muhammad saja. Dan di sini pun juga tidak mengurangi kewajiban sebagai seorang istri dalam berbakti kepada suaminya. Nah, disinilah hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagi para suami, ketika ingin meneladani Rasulullah SAW dalam rumah tangga, kita juga mengikuti beliau bagaimana Rasulullah itu memiliki kepekaan terhadap istri beliau, tahu kapan waktunya ngambek, kapan waktunya bahagia, kapan waktunya sedih dan butuh dihibur. Maka ini ya tugas seorang suami untuk memahami karakter dari istrinya tadi. Nah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW yang diurusi itu sangatlah banyak. Rasulullah itu adalah sebagai kepala negara, presiden kalau di Indonesia. Jadi ngurusi kesejahteraan rakyatnya. Ketika mau perang, beliau pun juga sebagai panglima perang yang merencanakan jihadnya seperti apa, yang menyiapkan keperluan-keperluan para mujahid, segala permasalahan yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Maka para sahabat pun juga mengadunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang juga harus mengirim surat ke Kisra dan Kaisar, dan segala perkara itu diurusi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan kesibukan Rasulullah tadi dengan urusan negara, urusan para sahabat, urusan warga, itu tidak melalaikan kewajiban beliau sebagai seorang suami. Beliau tetaplah menjadi seorang suami yang peka dengan perasaan istri beliau, tetap memperhatikan bagaimana kondisi istri beliau. Nah, ini pula lah yang hendaknya kita, khususnya bagi kaum laki-laki, bisa menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang lainnya yaitu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan dari istri beliau yang lainnya, yaitu Sofiyah radhiyallahu anha. Ketika beliau dihina oleh istrinya yang lain, ya, karena sebagaimana kita ketahui Rasulullah ketika dia meninggal memiliki 9 istri. Di antara istri-istri beliau ada yang kecemburuan antar mereka, bahkan kecemburuannya itu terkadang sampai terlontarkan kata-kata yang tidak baik, sampai menyindir atau mungkin menghina madunya atau istri Rasulullah yang lainnya. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika sampai kabar kepada Sofiyah bahwasanya Hafsah putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengejek Sofiyah dengan mengatakan bintu Yahudiyin, ya, kamu itu anaknya orang Yahudi. Padahal kalau kita membaca Al-Quran ataupun menyimak hadis-hadis Nabi, tidaklah disebut nama Yahudi kecuali dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah. La'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah mencela atau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan seterusnya. Sehingga buruknya citra Yahudi di sini, yang mana merupakan Sofia keturunan dari orang Yahudi, itu sebagai bahan ejekan dari Hafsah. Kamu itu anaknya Yahudi, anaknya Yahudi.
Nah, kita sendiri juga dilarang untuk mencela orang dengan mencela orang tuanya. Maka Sofiyah pun nangis dan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah bertemu dengan Sofiyah masih dalam keadaan nangis, Rasulullah pun bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuatmu nangis? Maka Sofiyah mengatakan, "Qalat li Hafsah inni bintu Yahudiyin." Tadi si Hafsah itu mengejekku, mengatakan aku adalah anaknya orang Yahudi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menghibur istri beliau, Sofiyah. "Innaki labnatu nabiyyin wa inna ammaki la nabiyyun wa innaki la tahta nabiyyin fa fima tafkharu alayki." Sesungguhnya kamu itu kan anak nabi dan pamanmu juga seorang nabi, dan sekarang engkau menjadi istri seorang nabi. Nah, lantas apa yang membuat Hafsah itu merasa lebih bangga darimu? Justru engkau itu lebih mulia daripada ya Hafsah tadi dengan menjadi keturunan para nabi. Dan yang dimaksud dengan engkau adalah putrinya seorang nabi adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Sedangkan pamannya adalah Nabi Musa ibnu Imran. Jadi keturunan seorang nabi dan sekarang menjadi istrinya seorang nabi. Justru ini menjadi kebanggaan bagi Sofiyah. Akhirnya setelah itu ya Sofiyah pun ya langsung bangga dan pede setiap kali bertemu dengan istri-istri Nabi yang lainnya, terutama Hafsah yang mana tadi suka mencela Sofiyah. Dan tentu di sini Rasulullah SAW ketika yang menghibur Sofiyah, yang mana tentu perbuatan dari Hafsah itu tidaklah dibenarkan. Karena ya dua-duanya di sini merupakan istri beliau, ya beliau pun ya tidak menjelek-jelekkan juga istri yang lainnya di hadapan Sofiyah. Cukuplah bagi Rasulullah untuk menyenangkan Sofiyah, karena tadi tujuannya bagaimana agar Sofiyah itu tidak merasa sedih dengan ejekan dari Hafsah. Ya kalau nanti Rasulullah tambah lagi menyebutkan kejelekan atau kekurangan dari Hafsah, malah menjadi bahan bagi Sofiyah, nanti Sofiyah bisa jadi malah mengejek balik misalnya, itu tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah hanya yang menenangkan Sofiyah tadi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sofiyah. Nah kemudian di antara bentuk interaksi muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau, ya maka beliau pun juga menghibur tatkala istrinya merasa sedih atau ketika dalam keadaan ya, sakit. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba keluar darah haid sedangkan dalam keadaan mengerjakan rangkaian ibadah haji, padahal sudah mau tawaf, tiba-tiba keluar darah sehingga Aisyah pun dia nangis. Padahal ketika melaksanakan rangkaian ibadah haji yang disyaratkan harus dalam keadaan suci, sedangkan Aisyah keluar darah, maka ini menjadikan Aisyah tidak bisa melaksanakan ibadah haji tadi. Beliau pun nangis. Maka Rasulullah bertanya, "Malaki, ada apa dengan engkau? Anafisti, apakah engkau sedang nifas?" Nifas di sini maksudnya adalah haid. Jadi kadang digunakan dengan satu istilah untuk dua makna. Maknanya di sini adalah haid. Apa engkau sedang haid? Maka Aisyah mengatakan, "Na'am, iya." Maka Rasulullah mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Faqdi ma yaqdil haju ghaira alla tatufi bil bait." Sesungguhnya masalah haid ini adalah suatu perkara yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ini sudah takdir dari Allah.
setiap wanita itu pasti akan mengalami haid, nggak bisa tidak. Ini ya keumuman, mungkin 99%. Meskipun ada seorang wanita yang tidak haid atau lama haidnya, berarti kalau sudah menopause. Ini adalah suatu perkara yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita. Maka kerjakanlah rangkaian ibadah haji sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji yang lainnya. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf. Artinya untuk mabitnya, wukufnya, sa'i, lempar jumroh, maka itu semuanya masih diperbolehkan bagi wanita meskipun dalam keadaan haid. Falamma qadaitul hajja amara Abdurrahman fa'amarani minat tan'im makana umrati allati nasabtu. Ketika aku sudah melaksanakan rangkaian ibadah haji, maka Rasulullah pun memerintahkan Abdurrahman, yaitu saudaranya Aisyah, agar mengajakku untuk berumrah lagi, yaitu di Tan'im. Tan'im sekarang di situ ada yang Masjid Aisyah, yaitu keluar dari tanah haram untuk melakukan ihram lagi. Dan ini ya di antara ya dalil yang memperbolehkan umrah beberapa kali dalam satu perjalanan. Namun ini sebagian ulama juga mengatakan yang kekhususan dari Aisyah radhiyallahu anha atau bagi orang yang memiliki ya kasus seperti Aisyah. Karena hukum asalnya ya sekali perjalanan itu melakukan satu rangkaian ibadah umroh. Itu hukum asalnya. Karena para sahabat yang lainnya tidak ada yang umroh 2 kali dalam 1 kali perjalanan. Ini karena dalam rangka tadi menghibur Aisyah yang sebelumnya nangis sedih karena datangnya darah haid. Nah, ini juga yang menunjukkan kepekaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tidak membiarkan sedih secara berlarut-larut. Apalagi di situ memang dalam kondisi ya safar. Jadi orang safar sendiri kan dari kota Madinah mereka ke Mekah sudah capek-capek, perjalanan yang panjang, namun qadarullah haidnya dia datang. Orang dalam keadaan safar, dalam keadaan capek, itu potensi untuk sensitif, untuk gampang marah itu besar. Ditambah lagi seorang wanita yang dalam keadaan haid, wanita yang sedang datang haid, menstruasi, dalam keadaan normal saja, tidak dalam keadaan safar, itu menjadikan dia ya sensitif, gampang marah dan lain sebagainya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Apalagi ini juga dalam keadaan safar, 1 hari yang ditunggu-tunggu untuk melaksanakan ibadah haji, namun ternyata ada halangannya tadi. Nah, disinilah Rasulullah SAW sangat memahami apa yang dirasakan oleh istri beliau. Lalu kemudian ketika istri beliau pun sakit, Rasulullah SAW pun meruqyahnya dan mengusap tangan Rasulullah SAW dengan ya penuh kasih sayang pada tempat yang sakit tadi sambil meruqyahnya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW apabila dia mengunjungi istri yang sedang sakit, memohonkan doa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pun mengusap bagian yang sakit tadi dengan tangan Rasulullah, seraya mendoakan orang yang sakit tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk
syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah dia, karena Engkau adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Itu sembuhkanlah, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak menjadikan penyakit itu datang kembali. Ini diantara doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin apabila menjenguk orang yang sakit, hendaknya mendoakannya agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa zawju idza talammasa mawadi al-alami min zaujatihi wa hana 'alaiha wa wada'a yadahu 'ala makanil alam min zaujatihi. Maka seorang suami apabila memegang, menyentuh anggota tubuh yang sakit tadi dan menunjukkan rasa kasih sayangnya, rasa kecintaannya, rasa kasihannya, lalu kemudian sambil meruqyahnya, sambil juga mendoakannya agar disembuhkan, maka ini akan menyebabkan ya sang istri tadi merasa tenang. Jadi pengaruhnya ini ya sangat besar. Kadang dengan kehadiran suami saja, menghiburnya, menemaninya, menanyakan kabarnya, sudah menjadikan istri itu menjadi tenang. Sehingga penyakit yang ada di dalam tubuhnya yaitu ya, terkadang ya memang bisa ya sembuh ya dengan hatinya, dengan perasaannya, dengan sugesti pada dirinya. Ya karena memang ya banyak ya penyakit yang seperti itu, apalagi ya tadi penyakit seorang wanita, seorang istri itu awalnya pun ya bermula dari ya perasaan, banyaknya pikiran misalkan, atau banyaknya merasa banyak masalah yang awalnya itu hanya pada pikirannya saja sampai akhirnya berefek pada tubuhnya. Nah, ketika ini berefek pada tubuhnya, merasa sakit, atau panas ataupun yang lainnya, dengan kehadiran suami untuk menghiburnya, meruqyahnya, mendoakannya, maka menjadikan hati sang istri tadi menjadi tenang, menjadi nyaman, dan itu pun juga berefek pula pada penyakit yang dirasakannya, sehingga sedikit demi sedikit bisa menjadi hilang. Nah, begitu pula diceritakan di sini ketika suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita ya, tentang kisah 11 seorang wanita, 11 istri yang mereka itu sepakat untuk menceritakan kehidupan rumah tangga mereka bersama dengan suami mereka. Atau ini yang sering dikenal dengan hadis Ummu Zara, karena di antara wanita itu adalah Ummu Zara. Namun di antara salah satu istri yang bercerita tadi mengatakan wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Jadi ada salah seorang suami dari 11 wanita tadi, wala yulijul kaffa ay la yamuddu yadahu liya'lama ma hiya alaihi minal huzni fayuziluhu. Artinya ada seorang suami itu yang tidak peduli dengan istrinya, untuk mengetahui istrinya itu sedang sedih apa tidak. Kalau sedang sedih, tidak menanyakan apa sebab kesedihannya, tidak mendengarkan apa keluhannya. Apalagi seorang wanita ini, ya memang pada umumnya mereka itu kan ya banyak cerita, banyak kesedihan. Mereka ingin mengungkapkan perasaannya. Tatkala seorang suami tidak memiliki rasa kepekaan di sini, maka malah akan menjadikan istri tadi merasa ya sedih, merasa tambah tidak diperhatikan. Karena terkadang bagi seorang istri ketika ada curhatan, ada masalah, ya bagi mereka itu cuma butuh tempat yang bisa
mendengarkan keluhan mereka. Meskipun yang mendengarkan itu ya kadang nggak nanggepi juga, atau tidak mendatangkan solusi, atau memang dia sebenarnya, sang istri pun sebenarnya sudah tahu solusinya, tahu kalau itu masalahnya seperti ini, solusi seharusnya seperti ini, namun mereka hanya butuh tempat curhat saja. Maka disinilah pentingnya kehadiran ya suami tadi untuk mendengarkan keluhan-keluhan istrinya. Ya tentu kalau memang itu suatu masalah dan suami itu mampu menyelesaikannya, ya dibantu untuk menyelesaikannya. Namun yang paling utama tadi adalah bagaimana seorang suami tadi memiliki kepekaan terhadap ya, istrinya, dan bisa mengkomunikasikan masalah yang ada di dalam rumah tangga tadi. Nah, kemudian contoh interaksi Rasulullah SAW dengan istri beliau yang lainnya, yaitu masahu lidumu'i zaujatihi, mengusap air mata istri beliau. Di sini yaitu Sofiyah, kisah bersama Sofiyah lagi. Sofiyah bintu Huyai menceritakan ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji bersama dengan istri-istri beliau, maka ketika di tengah jalan nazala rajulun fasaqa bihinna fasra, maka ada seorang yang menuntun tunggangan-tunggangan istri Nabi tadi. Jadi dikatakanlah istri Nabi itu masing-masing mengendarai seekor unta. Lalu ada ya seorang sahabat yang niatnya ini baik. Jadi tali kekangnya unta ini ditarik supaya berjalannya itu lebih cepat. Jadi supaya lebih cepat fa'asra. Jadi nuntun atau geret hewan tunggangan yang dinaiki oleh istri Nabi tadi supaya berjalan lebih cepat. Maka Nabi SAW pun menegur orang tadi. Kadzaka yasubuka bil qawarir, yakni anisa. Apakah seperti caramu, yaitu menggiring binatang-binatang tadi, atau bil qawarir. Qawarir itu juga ungkapan dari botol kaca, atau di sini maksudnya adalah yakni an-nisa. Karena di sini ada perumpamaan wanita ini dengan gelas-gelas kaca atau botol-botol kaca, karena mudahnya ya pecah. Makanya kalau kita memperlakukan kaca, gelas dari kaca atau botol kaca, ya harus berhati-hati. Ya berbeda dengan kayu jatuh ya tidak masalah, kemungkinan untuk patah itu sangat kecil. Tapi kalau dari kaca gampang mudah pecah. Begitu pula dengan wanita, bersinggung sedikit sakit hati, dipikir terus dan seterusnya. Maka di sini menegur Rasulullah, apakah kamu begini perlakuanmu terhadap seorang wanita? Jadi jangan seperti itu maksudnya. Fabainahum yasiruna baraka Sofiyah binti Huyai jamalah. Lalu kemudian ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba untanya Sofiyah itu berhenti. Barokah itu merunduk atau duduknya unta. Wa kanat min ahsanihinna dhuhran fabakat. Padahal untanya Sofiyah ini adalah unta yang paling bagus, tapi kok malah tiba-tiba berhenti karena kelelahan. Maka otomatis Sofiyah pun ya nangis, ya kayak malu juga. Ini sudah unta terbagus, terbaik, tapi kok malah paling lemes, paling lemah, sehingga harus berhenti terlebih dahulu. Sehingga kayak ya malu dengan bagusnya unta yang dimiliki, tapi ternyata malah lemah. Akhirnya Sofiyah pun nangis. Datanglah Rasulullah SAW. Setelah tadi dikabari Sofiyah itu nangis. Faja'ala yamsahu dumu'aha biyadihi. Maka ya Rasulullah pun yang mengusap air mata dari Sofiyah dan mengusap-mengusapnya dengan tangannya, serta
yang menghiburnya. Dan di sini ya memang sebenarnya nggak ada solusi yang lainnya. Ya, namanya sudah mungkin kecapean, ya meskipun paling bagus ya bisa jadi. Namun di sini yang penting bagaimana Rasulullah itu mendekatinya dan mengusap air matanya, menunjukkan bahwasanya Sofia itu diperhatikan oleh suami beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya apalagi kalau dalam kondisi di situ banyak istri Rasulullah, ada salah satu yang dia nangis, kemudian kok diperhatikan, ini saja bisa membuat bangga. Istri yang semulanya tadi itu nangis, sekarang malah bangga karena diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ pun juga Rasulullah tidak yang ngecek Sofia, cuma gitu aja kok nangis, jangan cengeng. Ini itu dalam perjalanan, kita harus segera lanjut, kok malah nangis tambah lama. Tidak mengatakan demikian, karena Rasulullah benar-benar ya paham kondisi tersebut. Dan otomatis itu pun juga akan menjadikan perjalanannya bertambah lama. Nah, apalagi juga di sini ya tadi kaum wanita pada umumnya mereka akan menghadapi banyak sekali ya permasalahan. Ya, sebenarnya sama saja, laki-laki sama perempuan semuanya itu berpotensi untuk menghadapi sebuah permasalahan, baik laki-laki ataupun ya perempuan, baik suami ataupun istri. Namun terkadang masalah yang dihadapi oleh istri, mereka itu menganggap itu masalahnya sangat besar. Masalah kecil saja bisa menjadi sangat besar atau dianggap sangat besar, sehingga mereka ketika menghadapi itu semuanya seolah-olah tidak ada kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah tadi, sehingga butuh adanya hiburan dari suaminya. Dan juga tatkala seorang terkena musibah, apalagi ada orang lain yang malah menghinanya, ya ini butuh dihibur lagi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini al-yatimi wal mar'ah." Ya Allah, sesungguhnya aku ini mendahulukan, terkadang itu mendahulukan haknya dua orang yang lemah ini, sehingga terkadang harus mengalahkan hak-hak orang lain. Jadi terkadang itu ketika banyak urusan masyarakat misalkan, maka urusan-urusan itu semuanya terkadang harus dipending untuk diselesaikan karena ada masalah yang lebih utama untuk diselesaikan. Yang pertama adalah anak yatim, yang kedua adalah wanita. Karena tadi kadang masalah wanita itu ya memang serba salah menghadapi ya wanita, pengennya ya segera kita selesaikan masalah tersebut. Namun kalau diselesaikan dengan tergesa-gesa, justru masalahnya bisa jadi tambah besar. Kalau kita selesaikannya juga pelan-pelan, ya sampai kapan juga, kadang juga nggak selesai-selesai. Ya, makanya di sini ya memang ya butuh waktu untuk menyelesaikan urusan wanita tadi. Bahkan terkadang sampai harus mengalahkan urusan manusia yang lainnya. Tentu ini ya selama urusan yang lainnya itu memang masih bisa ditunda. Tapi kalau masalah orang lain sudah kaitan dengan nyawa misalkan, atau mau disiksa orang lain, ya tentu harus didahulukan daripada masalah istri sekalipun. Dan kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri beliau, yaitu ketika istri beliau itu mengangkat suara mereka di hadapan Rasulullah. Jadi permasalahan yang ada pada kehidupan rumah tangga Rasulullah itu ya jangan dikira tidak ada, dan itu pun ada. Dan Rasulullah pun juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana sabarnya beliau menghadapi istri-istri beliau. Diceritakan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ada seorang yang atau Abu Bakar radhiyallahu anhu datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
lalu mendengar suara Aisyah. Jadi maksud di sini Abu Bakar ingin jenguk putri beliau dan mantu beliau. Mantu beliau berarti Rasulullah, anaknya adalah Aisyah. Ya biasa, mertua atau orang tua menjenguk anaknya yang sudah menikah. Nah, ketika sampai di rumah Rasulullah, Abu Bakar pun mendengar suaranya Aisyah itu keras atau mengangkat suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini lagi ada sesuatu antara Rasulullah dengan Aisyah. Nah, ketika Abu Bakar masuk atau diizinkan masuk, maka bertemulah Abu Bakar dengan keduanya. Lalu berkata, "Ya ibna Ummi Ruman, wa tanawalaha, atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai putrinya Ummu Ruman, ya anaknya sendiri sebenarnya, wahai Aisyah. Lalu diambillah, ditariklah Aisyah tadi. Apakah engkau mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya di sini Abu Bakar pengen marah. Artinya marahnya Abu Bakar itu karena Aisyah tadi mengangkat suaranya, ingin memberikan pelajaran, ingin menghukum Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun sekarang Nabi yang menjadi penengah, menjadi penengah karena tadi Abu Bakar mau marahi Aisyah. Sekarang Rasulullah yang memisah antara Abu Bakar dengan Aisyah radhiyallahu anha supaya tidak menghukumnya. Maka Abu Bakar pun keluar, pamit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya ridho dengan Aisyah dan mengatakan, "Ala taraina anni qad hiltu bainar rajuli wa bainik." Tidakkah engkau lihat tadi itu aku sudah menghalangi antara seorang laki-laki, maksudnya Abu Bakar, denganmu. Hanya seandainya sekarang itu saya sudah berbuat baik padamu, kan tadi Aisyah marah. Ini Rasulullah yang menunjukkan saya sudah berbuat baik. Kalau saya tidak mencegah Abu Bakar, mungkin akan menghukummu atau memukulmu. Nanti di situ sudah damai lagi Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kesempatan yang lainnya dan minta izin untuk bertemu. Lalu menjumpai Rasulullah itu sudah tertawa dengan Aisyah radhiyallahu anha, sudah guyonan lagi lah antara Rasul dengan Aisyah. Aisyah pun juga sudah guyon dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, asyrikani fi salamikuma kama asyraktuma fi harbikuma." Wahai Rasulullah, sekarang ajaklah, libatkanlah aku juga dalam kesenanganmu, ada dalam bercandamu, sebagaimana sebelumnya itu aku juga ikut terlibat dalam peperanganmu tadi, peperangan kalian berdua. Artinya ketika marah-marahan tadi. Bahkan juga terkadang salah satu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga kadang bantah perkataan Rasulullah. Kalau tadi Aisyah sempat mengangkat suara, namun yang lainnya pun kadang sampai membantah, sampai tidak mau menemui Rasulullah sehari semalam. Dan Rasulullah pun sangat sabar dengan kondisi tersebut. Nah, kenapa kok bisa-bisanya istri Nabi itu malah ngambek dengan Rasulullah? Diceritakan oleh Umar, beliau mengatakan, "Kunna ma'syar Quraisy naglibun nisa." Dulu kami itu bangsa Quraisy di Mekah, kami itu selalu mengalahkan istri kami. Istri kami pasti nurut dengan kami. Falamma qadimna alal Amsar idza qaumun taglibuhum nisahum. Ketika kami sampai di kota Al-Ansar, yaitu di kota Madinah, ternyata penduduk kota Madinah ini yang lebih menguasai adalah para istri. Jadi para istri itu sering mengalahkan suami. Artinya ini suami-suami yang takut sama istri. Dan itu ternyata berpengaruh pada istri-istri muhajirin tadi. Begitu pula dengan istrinya Umar, itu pun juga terpengaruh.
Bahkan tadi istrinya Rasulullah pun juga ada yang terpengaruh. Jadi kalau dinasehati, mereka balas dengan nasihati suaminya. Itu ternyata juga terjadi pada wanita-wanita Ansar. Nah, akhirnya mereka pun sebenarnya mengingkari hal tersebut. Namun ya bagaimana lagi, ternyata sudah menjadi kebiasaan wanita-wanita Ansar. Bahkan juga istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya benar-benar paham, karena apa yang dilakukan oleh istri beliau itu ya karena memang ya terpengaruh dengan lingkungan, dengan teman-temannya tadi. Ya biasa mungkin antar kaum wanita cerita, oh tadi suami saya ginikan misalkan, atau nurut sama saya. Jadi mereka itu merasa bangga kalau suaminya nurut sama istri. Maka ini sebenarnya nggak benar. Sebenarnya istrilah yang nurut sama suami. Jadi jangan dinormalisasi suami nurut istri, itu jangan dibiarkan. Artinya secara asal istri itu nurut suami. Tentu di sini apalagi kalau suaminya seorang yang soleh, ya tentu harus nurut suami. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya sangat sabar. Karena selama itu bukan suatu yang prinsip sampai berbuat maksiat, Rasulullah pun benar-benar memahami tadi keadaan istrinya tadi. Ya, yang bangun malam besoknya juga kangen lagi, kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.